Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ya. Ya, alhamdulillah kita semua sehat ya, sehingga bisa melakukan pembelajaran hari ini. Saya cek dulu yang tidak masuk siapa? Itu Eka Praja. Eka Praja. Eka Praja sakit. Ada lagi? Ya, terima kasih. Ya, hari ini sebelum kita melakukan pembelajaran, saya atau kita akan membuat satu kesepakatan bersama yang akan kita patuhi dalam proses pembelajaran kita, sehingga proses pembelajaran kita mendapatkan hasil yang maksimal dan kita bisa lancar dan sangat bermanfaat untuk kita di masa sekarang dan yang akan datang.
Kita lanjutkan. Tadi Bapak sudah menempel yang warna belewah. Nanti sampai tuliskan harapannya. Kelas kita yang baik, yang seperti apa, yang sesuai keinginan sampean. Yang warna kuning ini yang harus kita lakukan, yang sesuai yang kita lakukan di dalam kelas. Yang warna ini untuk yang tidak boleh kita lakukan. Ya, ini Bapak bagi. Nanti sampai bisa menempel bergantian di depan sesuai dengan warna yang kalian dapatkan. Itu ya. Iya. Bapak bagi dulu. Ya, yang sudah menuliskan harapannya bisa ditempel di yang ada di depan. Yang sudah menuliskan harapan bisa ditempel bergantian. Ya, dimulai dari Radia. Ya, bisa lanjut. Ya, bisa lanjut. Yang boleh dilakukan yang sudah boleh ditempel di depan. Ya, bisa lanjut lagi. Ya, ayo bisa lanjut. Pak, di luar kertas nggak apa-apa kan? Ditempel di tumpuk atau ditumpuk. Duh, ini.
Salah. Sudah semua? Ya, terima kasih. Terima kasih sudah menyampaikan harapan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Sampai sudah memberikan harapannya, mengemukakan yang boleh dilakukan di kelas dan yang tidak boleh dilakukan di kelas. Nah, dari yang sampai tulis tadi, nanti Bapak kelompokkan yang sama semuanya di dalam kolom 3 kolom ini. Nanti akan menjadi kesepakatan yang kita sepakati bersama dan kita tanda tangani bersama, sehingga kelas kita nanti akan menjadi kelas yang nyaman untuk belajar. Nah, saya mulai dari harapan dulu. Harapan dulu. Yang pertama, terciptanya kelas yang nyaman dalam proses pembelajaran. Ini tadi pendapatnya Mas Radia. Ya. Kenapa Mas Semen menginginkan ini? Jadi kenapa saya menuliskan harapan tersebut, karena memang salah satu harapan dari saya juga, bukan hanya harapan dari saya, mungkin juga harapan dari teman-teman semuanya, dapat terciptanya ruang pembelajaran yang nyaman. Karena memang pada saat proses pembelajaran pastinya kita sebagai siswa itu menginginkan adanya kenyamanan. Kenyamanan dalam hal apa? Yang pertama dalam hal kebersihan, dengan adanya jadwal piket yang sudah kita buat, dengan adanya proses pembelajaran dari teman-teman juga, sekiranya teman-teman juga enak untuk pembelajaran, dari Bapak Ibu guru juga nyaman dalam proses pembelajaran. Itu yang memang kita harapkan dengan adanya proses pembelajaran selama kita bersekolah di SMA 1 Supa ini. Seperti itu. Ya, terima kasih Mas Radia. Semoga kelas kita nanti terbentuk sesuai keinginan kita ya. Amin. Yang selanjutnya kita kelompokkan yang boleh dilakukan di kelas. Yang pertama, berdiskusi secara aktif saat pembelajaran. Ini pendapatnya Mas Dika. Ya, bisa disampaikan alasannya. Saya tempel di sini. Jadi saat di kelas itu kan nggak hanya ada tugas mandiri ya Pak, ada tugas kelompok. Jadi tentunya siswa itu juga boleh melakukan diskusi saat berada di kelas, sehingga nanti tugas kelompoknya itu dapat berjalan dengan baik dan juga mendapatkan hasil yang maksimal, begitu Pak. Ya, terima kasih Mas Dika. Semoga dari yang boleh kita lakukan di kelas ini, kelas kita akan terbentuk proses belajar yang nyaman. Ya, sekarang kita lanjutkan yang tidak boleh kita lakukan di kelas. Suasana kelas yang ramai dan tidak kondusif saat pembelajaran berlangsung. Ini pendapatnya siapa? Ya, Mbak Berlina. Bisa alasannya kenapa? Jadi saya menuliskan itu karena berdasarkan kenyataan yang ada. Jadi setiap pembelajaran itu ada beberapa anak yang main game atau
keluar untuk ke kantin. Jadi itu seperti bentuk rasa tidak menghargai guru yang mengajar gitu Pak. Jadi diharapkan itu harus berkurang gitu dan tidak boleh terjadi lagi. Ya, terima kasih Mbak Delina sudah menyampaikan alasannya. Dari harapan yang kita tempel di sini, jadi menjadi satu harapan kelas. Bapak tulis di sini harapan kita semua kelas yang nyaman, Ini salaman nih. Sik mana? Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat Bapak Subandi FPD selaku Wakasek Kesiswaan SMA 1 Soko yang di sini mewakili Bapak Kepala Sekolah untuk membuka acara. Yang kedua yang terhormat Bapak Abdul Mujib SPD selaku narasumber dari acara sosialisasi hari ini, dan yang terhormat Bapak Ibu guru peserta sosialisasi Bapak Ibu guru SMA 1 Soko peserta sosialisasi pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah yang dimana telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat menghadiri acara sosialisasi penerapan budaya positif di SMA 1 Soko. Tidak lupa sholawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Untuk susunan kegiatan pada hari ini, pertama adalah pembukaan yang dimana akan dibuka oleh Bapak Subandi MPD, dan acara kedua adalah pemaparan materi yang dipaparkan langsung oleh narasumber kita yaitu Bapak Abdul Mujib SPD. Yang ketiga adalah sesi tanya jawab. Dan yang keempat adalah penutup sekaligus doa. Untuk mempersingkat waktu, kita berikan waktu untuk Bapak Subandi sebagai pembuka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Abdul Mujib yang sedang melakukan sosialisasi budaya positif CGP Angkatan 5. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, mari dalam pelaksanaan budaya positif ini kita buka bersama dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya karena berdua yang Baik Bapak Ibu, perlu diketahui Bapak Ibu di sini Bapak Abdul Mujib akan menyampaikan budaya positif yang merupakan acara serangkaian dari kegiatan-kegiatan CGP Angkatan 5. Karena itu dimohon Bapak Ibu benar-benar mendapatkan manfaat, karena kita tahu bahwa CGP ini sebenarnya adalah sebagai satu kesatuan yang
sangat berarti dalam kemajuan pendidikan kita, mengingat nanti kalau sudah menjadi guru penggerak, maka guru penggerak inilah yang akan mengimbaskan budaya positif kepada seluruh guru-guru di sekitarnya. Kali ini Bapak Abdul Mujib akan memberikan sosialisasi budaya positif, khususnya budaya positif pada bab poin aksi nyata modul 1.4 yang ada di setiap CGP. Karena itu harapan saya selaku yang mewakili Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Soko Mojokerto, apa yang disampaikan oleh Bapak Abdul Mujib nanti bisa dijadikan acuan untuk perkembangan pendidikan kita, wabil khusus pendidikan di SMA Negeri 1 Soko. Saya pikir cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Pak Subandi selaku wakil perwakilan dari Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Sutoyo, SPD MPD. Karena Pak Subandi juga mengingat banyak acara yang menunggu di belakang, jadi Pak Subandi terima kasih sudah berkenan memberikan waktunya walaupun cuma sebentar. Untuk acara selanjutnya langsung saja pemaparan materi dari Bapak Abdul Mujib selaku narasumber dari sosialisasi penerapan budaya positif di SMA Negeri 1 Soko ini. Monggo untuk Pak Mujib, waktu kami persilakan. Terima kasih Pak Hikmawan waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak dan Ibu guru. Di sini saya akan menampilkan sosialisasi aksi nyata budaya positif sebagai bahan untuk menyelesaikan tugas aksi nyata modul 1.4 dalam diklat guru penggerak. Yang pertama, Bapak Ibu guru, ini saya tampilkan nilai-nilai kebijakan karakter khas bangsa Indonesia. Nilai kebajikan karakter khas bangsa Indonesia, di mana bangsa Indonesia sesuai yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945, di sana banyak sekali kebajikan, nilai-nilai kebajikan yang menjadi cerminan bangsa Indonesia, di mana ada nilai kebajikan keadilan, kemudian kejujuran, tanggung jawab, saling menghormati, toleransi, musyawarah, gotong royong, keberanian, kemandirian, dan kedisiplinan. Nah, di sini nanti di dalam materi budaya positif yang akan saya sampaikan di sini itu berkaitan dengan penanaman nilai-nilai karakter disiplin kepada murid-murid yang ada di sekolah. Nah, selama ini dalam penanaman nilai-nilai disiplin itu banyak berbagai macam variasi. Di antaranya dalam menanamkan kedisiplinan kepada siswa-siswi yang ada di sekolah itu rata-rata dengan melakukan punishment atau hukuman. Nah, pemberian hukuman kepada siswa ini sangat tidak didukung di dalam pembentukan profil pelajar Pancasila. Nah, karena dalam memberikan hukuman itu dapat mematikan karakter siswa, sehingga siswa tidak akan berani bertindak lagi sesuai dengan keinginannya, karena dia merasa takut untuk melanggar dan takut untuk dihukum. Terus di dalam pelanggaran kedisiplinan juga kita tidak bisa memberikan penghargaan
karena penghargaan yang berlebihan akan membawa atau membuat siswa akan malas untuk melakukan kegiatan apabila mendapatkan kegiatan yang hampir sama tetapi dia tidak mendapatkan penghargaan, sehingga siswanya akan cenderung untuk ogah-ogahan atau menjalankan kegiatan itu. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam bangsa Indonesia. Nah, kita lanjutkan. Di dalam pembentukan budaya positif untuk melahirkan kedisiplinan di dalam kelas, itu yang pertama, kita perlu melakukan perubahan paradigma belajar, di mana selama ini kita menjalankan pembelajaran itu guru sentris, di mana guru menjadi semua sumber materi yang ada dan guru menjadi perpustakaan berjalan. Untuk menerapkan ini kita merubah yang awalnya guru sentris, kita merubah untuk menjadi siswa yang lebih aktif. Jadi siswa menjadi aktif dalam kegiatan pembelajaran, nah, di mana kita melibatkan atau menggali potensi siswa untuk bisa dikeluarkan dan bisa kita jalankan di dalam proses pembelajaran. Budaya positif yang kedua, kita melakukan atau menanamkan proses pembentukan keyakinan kelas. Proses pembentukan keyakinan kelas ini berawal dari siswa menyampaikan harapannya untuk kelas yang nyaman dia untuk belajar, dan siswa juga menuliskan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan di kelas. Nah, dari seluruh keyakinan dari seluruh kelas itu nanti kemudian bisa diambil keyakinan harapan dan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, yang sama kita golongkan dan itu akan menjadi satu keyakinan kelas. Itu terus yang ketiga, segitiga restitusi dan 5 kontrol. Restitusi ini juga bisa menjadi salah satu alternatif dalam penyelesaian masalah yang ada di kelas. Kita lanjutkan lagi. Ya, semoga tidak bingung melihat tayangan saya tadi, Bapak Ibu Guru. Kita lanjutkan. Nah, tujuan kita pada hari ini yaitu yang pertama menumbuhkan budaya positif dengan melakukan kesepakatan kelas sebelum kita melaksanakan pembelajaran. Yang kedua, menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, mengintegrasikan dan membiasakan peserta didik untuk menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam kegiatan pembelajaran. Kita mulai yang pertama, yaitu pembentukan keyakinan kelas. Di sini saya akan berikan contoh pada Bapak Ibu proses pembentukan keyakinan kelas. Monggo kita simak sama-sama video yang saya buat dalam proses pembuatan keyakinan kelas. Ya, mohon maaf, saya tampilkan langsung dalam bentuk videonya saja.
Di sini saya memulai proses pembentukan keyakinan kelas sebelum saya melaksanakan proses pembelajaran pada materi di sini saya menuntut siswa kelas 12 IPS 4 untuk membuat keyakinan kelas, di mana saya menyiapkan bahan-bahannya, sticky note, kemudian kertas. Nanti kita percepat saja Bapak Ibu ya, biar bisa. Nah, di sini saya menyiapkan alat untuk membuat rangkaian keyakinan kelas. Saya menempelkan untuk semua siswa menuliskan harapannya tentang kelas yang bisa membuat mereka untuk nyaman belajar di kelas. Di kertas yang saya tempel di sebelah kiri ini, nanti akan saya beri keterangan di situ. Nah, ini harapan mereka di kertas atau di sticky note orange. Mereka akan menuliskan di sticky note warna berwarna, warna berwarna untuk mereka menyampaikan harapannya kelas yang nyaman untuk belajar. Nah, di lembar kertas hijau yang kedua, di mana siswa menuliskan apa yang boleh dilakukan di kelas. Itu pada sticky note warna hijau dan pada sticky note warna orange atau ya kuning, siswa menuliskan yang tidak boleh. Nah, ini yang pertama saya lakukan. Nah, di sini saya juga menjelaskan pada siswa sticky notes-nya untuk menuliskan harapan, menuliskan yang boleh dilaksanakan di kelas maupun yang tidak boleh dilaksanakan di kelas. Setelah proses penjelasan, saya membagikan sticky note untuk siswa masing-masing untuk menuliskan harapan mereka. Kemudian yang boleh dilakukan di dalam kelas dan yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas. Nah, setelah mereka menempelkan, nah ini salah satu contoh siswa menuliskannya. Nah, siswa yang sudah menuliskan harapannya, siswa menempelkan di kertas yang berisi tentang harapan. Nah, yang kedua, siswa juga menuliskan apa yang boleh dilakukan di kelas sesuai dengan warna sticky note yang mereka terima dan mereka tuliskan. Ini prosesnya. Kemudian yang ketiga, siswa menuliskan yang tidak boleh dilakukan di kelas. Nah, hampir seluruh siswa mereka sangat bersemangat sekali Bapak Ibu guru, karena apa yang ada di dalam hati mereka bisa menuangkan dan menuliskan bagaimana kelas yang nyaman untuk mereka belajar. Kemudian apa yang boleh mereka lakukan pada saat proses pembelajaran dan apa yang tidak boleh dilakukan pada saat proses pembelajaran. Nah, ini semua mereka tuliskan di lembar-lembar yang saya tempelkan. Ini. Nah, dari apa yang sudah ditulis siswa
ini kita golongkan dalam, nah ini. Nah, ini akan dikelompokkan. Nah, di mana harapan secara umum dalam kelas ini akhirnya, nah ini salah satu siswa berikan alasannya. Oke, baik, kita lanjut ke lebih dulu biar jelas. Nah, dari sini muncullah yang namanya Laila keyakinan kelas. Nah, ini harapannya kelas yang nyaman, tidak gaduh saat pembelajaran. Itu harapan dari kelas 12 IPS 4. Nah, itu yang sudah disepakati dari kelas 12 IPS 4. Kemudian apa yang boleh dilakukan? Nah, itu yang boleh dilakukan salah satunya adalah berdiskusi dan memberi kesempatan siswa lain untuk memberikan pendapat. Nah, itu salah satu kesepakatan mereka yang tidak boleh dilakukan, yaitu bermain api pada saat proses pembelajaran. Nah, setelah keyakinan kelas ini terbentuk, mereka menyepakati dan menandatangani bersama keyakinan kelas ini, sehingga akhirnya keyakinan kelas ini menjadi satu aturan yang bisa dijalankan bersama untuk menghasilkan satu kebiasaan kedisiplinan. Nah, di sini saya contohkan tadi salah satu bentuk budaya positif yang lainnya, yaitu budaya antri. Ya, di mana siswa SMA Soko dalam melakukan termogan bersama Bapak Ibu guru, mereka juga antri dan tidak berebut. Ini salah satu budaya positif lagi yang bisa dimunculkan di sekolah. Kemudian budaya bertakwa, berdoa. Ini dilaksanakan di sekolah kami di SMA Negeri 1 Soko dalam bentuk istighosa bersama yang dipimpin dari sentral oleh bapak-bapak guru agama dan diikuti oleh seluruh warga SMA Negeri 1 Soko. Nah, ini salah satu bentuk budaya bertakwa juga kalau kepala sekolah memimpin untuk melakukan sholawat Nabi. Kemudian ini salah satu bentuk kerohanian Kristen yang dipimpin oleh salah satu guru yang beragama Kristen. Ya, mohon maaf untuk doanya mereka tidak terdengar oleh ibu guru pada saat kita merekam. Ya. Nah, ini bentuk ketawadanan ketakwaan yang dilakukan oleh bapak-bapak guru agama bersama guru-guru yang lainnya. Oke, nah saya lanjutkan. Di sini saya akan memperlihatkan salah satu kasus untuk menyelesaikan kasus yang pertama dengan segitiga restitusi. Nah, oke, kita kembali ke PowerPoint. Tadi video yang saya sampaikan tadi, yang saya perlihatkan tadi, itu salah satu contoh kita untuk membentuk keyakinan kelas. Nah,
dari keyakinan kelas yang sudah terbentuk sebelum proses pembelajaran berlangsung, kita memantapkan pada siswa dan mengingatkan kalau keyakinan kelas yang kita bentuk bersama harus kita biasakan dan kita patuhi bersama. Nah, kemudian setelah keyakinan kelas terbentuk, saya memberikan 2 contoh terjadinya kasus pelanggaran keyakinan kelas dan proses penyelesaiannya menggunakan segitiga restitusi maupun menggunakan 5 kontrol restitusi. Nah, ini kita lanjutkan ke PowerPoint Bapak Ibu Guru. Nah, yang pertama ini segitiga restitusi. Saya lihatkan videonya kasus 1 atau sebentar. Ini deskripsinya kasus 1. Nah, pada proses pembelajaran di kelas 12/4 yang terjadwal adalah pelajaran geografi yang diampu oleh yang saya ampu Pak Mujib di sini. Nah, awal pembelajaran berjalan normal. Nah, Pak Mujib datang tepat waktu sesuai jadwal, yaitu jam pertama. Kemudian materi pada saat itu teori kekuatan interaksi. Pada saat menjelaskan materi, tiba-tiba ada kegaduhan di tengah-tengah materi itu. Nah, di sini saya akan menjalankan atau memainkan videonya biar Bapak Ibu Guru tidak ngambang ya. Video kejadian itu. Nah, nah, di sini terlihat ada 2 siswa yang sedang mengganggu proses pembelajaran. Ya, karena mereka sedang asik bermain game online di tengah-tengah proses materi pembelajaran. Nah, di sini kita tidak boleh memberi hukuman pada 2 siswa ini, tetapi kita akan melakukan segitiga restitusi kepada kedua siswa ini. Nah, ini proses videonya. Sekarang kita lanjutkan ke PowerPoint lagi. Nah, di sini saya di dalam menyelesaikan kasusnya Adrian dan Joseph, yang pertama untuk menjalankan segitiga restitusi, yang pertama saya menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas dalam hal ini saya mengidentifikasi masalah dan apa yang sedang terjadi antara kedua siswa ini, antara Adrian dan Joseph. Apa yang sedang mereka lakukan dan apa yang terjadi di antara mereka sehingga mereka membuat kegaduhan dan melanggar keyakinan kelas. Yang kedua, saya memvalidasi tindakan yang salah, yaitu menunjukkan kalau apa yang sudah dilakukan oleh Adrian maupun Joseph di kelas itu adalah tindakan yang tidak tepat, karena mereka sudah melanggar salah satu keyakinan kelas, di mana mereka bermain HP dan bermain game pada saat pembelajaran. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nah, saya menunjukkan keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati. Jadi mereka sudah menyepakati salah satunya tidak bermain game dan tidak bermain HP, yang sudah mereka tanda tangani bersama. Saya mengingatkan lagi itu. Nah, sehingga akhirnya Adrian dan Yosef pun menyadari yang sudah mereka lakukan dan mereka
bersalah dan mereka minta maaf kepada seluruh kelas. Nah, mereka minta maaf pada kelas satu kelas dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Kemudian untuk respon mereka pada pembelajaran pada materi yang saya berikan, mereka juga memberi solusi agar mereka lebih paham tentang materi yang saya berikan. Mereka akan belajar kelompok dengan temannya untuk meminta pemahaman yang lebih pada temannya. Itu salah satu solusi yang mereka berikan, dan mereka akan mengerjakan tugas yang saya berikan. Ini contoh penyelesaian kasus dalam segitiga restitusi. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini adalah segitiga restitusi secara teorinya, di mana dalam segitiga restitusi ada validasi di dalamnya salah, kemudian statuskan identitas dan menjalankan keyakinan. Nah, ini dari sini ya maaf Bapak Ibu. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu guru. Tadi saya sudah memberikan contoh penyelesaian masalah di kelas dengan melakukan segitiga restitusi. Sekarang yang kedua, menyelesaikan permasalahan yang di kelas atau pelanggaran keyakinan kelas dengan 5 posisi kontrol restitusi. Nah, di sini saya tampilkan dulu apa sih 5 posisi kontrol restitusi itu. Nah, monggo kita bersani sama-sama. Posisi kontrol guru di dalam 5 kontrol restitusi itu ada 5 posisi. Yang pertama penghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau atau monitor, yang kelima sebagai manajer. Nah, di sini saya tampilkan kasus 2 yang terjadi pada saat saya melakukan pembelajaran. Ada di sana ada pelanggaran keyakinan kelas. Yang kedua, di mana pada saat pembelajaran, kebetulan saya di kelas 12 IPS 4 ini jam pertama, jadi punya potensi yang tinggi untuk ada pelanggaran. Nah, di sini bertepatan ada salah satu pelanggaran. Nah, di sini ini deskripsi dari, nanti saya tampilkan videonya juga proses pelanggarannya. Sebelum videonya saya tampilkan deskripsinya, yaitu pada saat proses pembelajaran di kelas 12 IPS 4 jam pertama, di saat saya belajar pembelajaran, ada siswi yang bernama Yolanda itu datang tergesa-gesa dan datang terlambat. Nah, kemudian si Yolanda ini datang terlambat dengan baju yang tidak terlalu rapi, tidak menggunakan dasi dan menggunakan sandal jepit, mungkin karena dia terburu-buru, dan ini jelas melanggar keyakinan kelas. Jadi dia datang terlambat, melanggar keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Karena keyakinan sekolah atau yang jadi salah satu aturan di sekolah kami di SMA Negeri 1 Soko itu, siswa harus datang tepat waktu atau sebelum jam 7.00. Nah, di sini saya perlihatkan videonya, video kasus 2. Nah, ini Yolanda datang terlambat dan menggunakan sandal jepit. Ya. Dimana kita juga tidak boleh langsung melakukan proses menghukum si Yolanda karena bisa mematikan karakter Yolanda. Nah, di sini kita menanyakan dulu kenapa dia terlambat. Karena apa yang dia lakukan pasti ada tujuan dan alasannya kenapa dia datang terlambat.
Dan semua orang juga pasti pernah melakukan apa yang dilakukan Yolanda. Nah, oke. Nah, di sini kita kembali ke PowerPoint lagi. Nah, apa yang saya lakukan di video tadi itu merupakan salah satu model 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, saya sebagai pemantau. Saya memantau apa yang terjadi pada Yolanda, di mana Yolanda melanggar keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Yolanda datang terlambat dan tidak memakai sepatu hitam pada saat di kelas. Yang kedua, saya mengingatkan Yolanda, itu posisi saya sebagai pembuat rasa bersalah pada Yolanda untuk menanamkan, karena Yolanda tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ini yang ketiga, yang keempat, yang ketiga sebagai penghukum, saya menyadarkan Yolanda untuk menyesuaikan dia agar tidak melanggar dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang ada. Yang keempat, saya sebagai teman, saya posisikan seakan-akan saya mengingatkan Yolanda agar tidak mengulangi lagi kesalahannya. Yang kelima, sebagai manajer, saya membantu Yolanda untuk memberikan solusi untuk Yolanda memanage waktunya agar Yolanda tidak tidur terlalu malam dan tidak datang terlambat lagi pada saat di sekolah. Nah, di sini sebelum saya tutup, secara umum yang perlu saya sampaikan kepada ibu guru, ini dalam penanganan kedisiplinan memerlukan strategi pelaksanaan. Nah, di situ yang pertama bisa menggunakan segitiga restitusi. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan 5 posisi kontrol restitusi untuk menjadi alternatif dalam membangun atau menumbuhkan perasaan agar siswa untuk bisa membangun keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas lahir dari kesepakatan siswa sendiri untuk mewujudkan harapan mereka untuk menjadikan kelas yang nyaman untuk belajar. Nah, dengan menerapkan budaya positif keyakinan kelas ini akan terbentuk dan menjadi peraturan yang lahir dan akan ditaati oleh semua anggota kelas. Karena kesepakatan itu juga dari keinginan dan harapan yang mereka bersama, sehingga dengan keyakinan kelas seseorang bisa belajar dengan nyaman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, untuk sesi pemaparan dari Pak Mujib sudah selesai. Sekarang kita masuk ke sesi yang ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu guru, dari pemaparannya Pak Mujib tadi ada yang kurang jelas atau mungkin sudah jelas dan ada yang perlu ditanyakan mengenai penerapan langsung di kelas seperti apa. Monggo saya persilakan untuk Pak Mujib. Kita buka 3 pertanyaan ya Pak Mujib ya. 4 langsung. 2 atau langsung ya? Oke, siap. 2 dulu. 2, nanti kita jawab Pak Mujib, nanti baru tambah 2 lagi. Monggo, siapa dari Bapak Ibu guru ada yang bertanya? Oke, dari Bu Enda. Monggo. Baik, terima kasih waktu yang sudah dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Ini tadi pemaparan dari Bapak Mujib memang sangat menarik sekali, bahwa tadi penerapan budaya positif di SMA Negeri 1 Suko Mojokerto ini, yang akan saya tanyakan gini Pak ya, dengan adanya pembentukan atau dibentuknya keyakinan kelas tadi, apakah kondisi kelas yang Bapak ajar itu sudah berubah menjadi lebih tertib atau seperti apa? Oke, demikian pertanyaan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, dari Bu Enda mungkin untuk sesi
yang pertama ini langsung saya tambah lagi satu pertanyaan lagi, mungkin dari Bapak Ibu guru mungkin ada lagi yang mau bertanya. Ya, Bu Rizky, ya, monggo. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Dari pemaparan Bapak Mujib mengenai keyakinan kelas tadi, saya sedikit tertarik dan masih bingung ya. Mungkin bisa dijelaskan apa perbedaan yang mendasar mengenai keyakinan kelas dengan peraturan atau tata tertib yang biasa kita gunakan di kelas. Seperti itu saja. Terima kasih. Ya, untuk sesi. Tapi kalau kalian Ya, terima kasih untuk untuk sesi pertama tanya jawab, dan sudah 2 pertanyaan yang sudah dilontarkan dari Bapak Ibu guru. Mungkin untuk 2 pertanyaan ini Pak Mujib bisa menjawab terlebih dahulu. Monggo. Mohon maaf Bapak dan Ibu guru, meeting ini bermasalah ya, saya mencoba ganti mic, semoga tidak ada masalah lagi dan bisa lancar. Saya akan menjawab pertanyaan di sesi 1. Yang pertama, pertanyaan dari Bu Enda. Apakah dengan membentuk keyakinan kelas, anak akan bisa lebih tertib? Itu pertanyaan Bu Enda. Oke Bu Enda. Nah, seperti dari video yang saya tampilkan tadi, jadi keyakinan kelas ini terlahir dari harapan siswa. Siswa menuliskan harapannya di kelas seperti yang ada di video saya tadi. Nah, saya lihatkan videonya lagi. Ya, memang. Itu kan nggak hanya ada tugas mandiri ya Pak. Yang pertama berdiskusi. Nah, ini salah satu tanggapan. Hasilnya maksimal gitu. Yang pertama berdiskusi nanti tertekan. Nah, nyamannya dalam hal apa? Yang pertama dalam hal kebersihan, dengan adanya jadwal tiket yang sudah kita buat, dengan adanya proses pembelajaran dari teman-teman juga. Sekiranya teman-teman juga yang selanjutnya kita kelompokkan yang boleh. Nah, dari siswa menyampaikan harapannya, apa kelas yang mereka inginkan. Mereka salah satunya tadi namanya Radea menyampaikan harapannya tentang kelasnya. Itu salah satu yang menyampaikannya. Nah, dengan terbentuknya keyakinan kelas yang berasal dari siswa yang menempelkan keinginannya tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, ini Bu Enda. Akhirnya apa? Siswa merasa mereka yang sudah mereka tulis itu menjadi apa yang harus mereka lakukan dan bukan beban. Itu Bu Enda. Jadi dengan mereka melakukan itu, mereka akan dengan sadar diri, oh saya sudah menulis ini. Kalau saya sudah menulis, berarti saya harus melakukan. Begitu juga dengan apa yang tidak boleh dilakukan di kelas. Karena mereka sudah menuliskan dan menyepakati bersama, mereka juga sudah menandatangani bersama. Maka mereka secara tidak langsung mereka itu sudah menjadi tanggung jawab mereka, dan mereka harus mentaati apa yang sudah menjadi keyakinan kelas. Bagaimana beda? Ya, terima kasih beda. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu pertanyaan dari Bu Rizky Ayu. Pertanyaannya, perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan atau tata tertib yang paling dasar. Terima kasih Bu Rizky, pertanyaannya sangat baik sekali. Seperti video yang sudah saya tayangkan dan sudah saya tampilkan tadi, kalau peraturan atau tata tertib itu di dalam pembuatannya
kita melaksanakan pembelajaran, kita bisa bersama dengan siswa dan menyepakati bersama, kita tangani bersama, sehingga itu akan dimungkinkan menumbuhkan kesadaran yang tinggi dari siswa untuk mendapatkan atau menentukan keyakinan kelas. Bagaimana, Bu Rizky? Iya Pak, baik, terima kasih. Kita masuk di sesi tanya jawab yang kedua. Kita buka 2 pertanyaan lagi. Barangkali ada Bapak Ibu guru yang mungkin masih kurang jelas dari paparan dan pemaparan dari Pak Abdul Mujib tadi. Oke, dari Bu Andre. Monggo. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Tadi penjelasan Pak Mujib tentang penerapan budaya positif di SMA Negeri 1 Suko itu sangat menarik ya. Saya ada pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan seorang guru apabila ada siswa yang melakukan penyimpangan secara berulang. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Satu pertanyaan dari Bu Andre. Dari Bu Andre, ya, untuk sesi kedua ini masih ada 1 buah pertanyaan. Mungkin dari Bapak Ibu guru ada yang mau bertanya lagi mengenai pemaparan dari Pak Mujib, ya, materi pemaparan yang dipaparkan oleh Pak Mujib tadi. Monggo. Sudah? Oke, dari sebelahnya Bu Andre ternyata. Bu Ria. Yes. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Tadi Bapak menayangkan video mengenai membuat keyakinan kelas dengan anak-anak. Nah, itu ketika kita membuat keyakinan kelas, itu kan kita dengan anak-anak langsung di kelas. Apakah ketika membuat keyakinan kelas itu kita perlu melibatkan guru BK dan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas tersebut, agar kedepannya mungkin bisa menjadi pembelajaran bagi kita guru-guru yang ada di SMA Negeri 1 Suko. Terima kasih. Terima kasih. 2 pertanyaan di sesi kedua ini dari Bu Andre dan Bu Ria. Mungkin dari Pak Mujib bisa langsung menjawab 2 pertanyaan ini terlebih dahulu. Monggo. Terima kasih Bapak Ibu pertanyaannya. Sini saya akan menanggapi. Ya, ini saya akan melanjutkan. Mohon maaf saya ganti mic lagi ya. Sesi 2 pertanyaan ini saya ganti mic karena mic yang saya pakai, mic yang ini ada masalah. Jadi saya harus ganti kembali. Pertanyaan yang ketiga dari Bu Amri. Apa yang harus dilakukan guru apabila ada pengulangan penyimpangan yang sama dan dilakukan individu yang sama? Nah, seperti yang sudah saya tampilkan di video tadi Bu Amri. Ya, maaf, saya berdiri, sudah capek duduk. Nah, jadi ini Bu Amri. Jadi yang kita lakukan pada siswa yang mengalami atau melakukan pengulangan keyakinan kelas, kita kembali lagi melakukan segitiga restitusi. Kita mengidentifikasi apa yang sedang terjadi pada siswa tersebut, apa yang menjadi kendalanya, sehingga dia mengulang lagi kesalahan sampai 2 kali. Itu Bu Amri. Nah, yang kedua, setelah dia mengetahui itu, kita mencoba menggali alternatif apa yang bisa muncul dari dia sehingga dia tidak melakukan lagi penyimpangan terhadap keyakinan kelas yang sudah dia sepakati. Kita menunjukkan dulu keyakinan kelas ini loh yang membuat atau yang sudah sampai langgar. Nah, sampai harus bagaimana agar tidak melanggar keyakinan kelas ini.
karena sampai sudah 2 kali melanggar keyakinan kelas ini. Sehingga nanti akhirnya lahir kesadaran dari siswa itu kalau dia memang benar sudah melanggar, dan dia akan memperbaikinya dengan memberikan alternatif agar siswa ini tidak atau mempunyai alternatif untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dia lakukan atau penyimpangan keyakinan kelas yang sudah dia lakukan. Ini Bu Amri bisa dipahami atau bisa diterangkan nanti di kelas. Untuk pertanyaan terakhir, ya, saya baca dulu. Pertanyaan dari Bu Ria, apakah dalam pembentukan keyakinan kelas harus melibatkan guru BK dan wali kelas? Nah, baik Bu Ria, saya jawab satu berdiri. Dalam pembentukan keyakinan kelas tidak harus melibatkan guru BK dan wali kelas, tetapi yang menjadi hasil keyakinan kelas bisa kita jadikan catatan kepada guru BK ataupun wali kelas. Nah, sehingga guru BK dan wali kelas itu tahu kalau di dalam proses belajar kita sendiri ada keyakinan kelas yang akan menjadi peraturan yang dapat mencerminkan atau terakhirnya budaya disiplin di dalam kelas, sehingga siswa akan sangat bersemangat untuk mentaati dan mematuhi keyakinan kelas tersebut. Bagaimana Pria? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih di sesi 2. Sesi 2 ini Pak Imawan meminta saya untuk sekaligus menutupnya. Jadi saya tutup juga karena Pak Imawan juga meminta saya untuk mendoakan kegiatan sendiri. Terima kasih Pak Imawan. Akan saya tutup untuk menggantikan Pak Imawan sebagai moderator. Terima kasih Bapak Ibu Guru sudah menghadiri sosialisasi saya dalam kelanjutannya untuk menyelesaikan tugas sebagai calon guru berangkatan 5 tentang sosialisasi budaya positif. Semoga apa yang saya sampaikan selalu bermanfaat dan menjadi budaya yang positif di sekolah kita, sehingga lahirlah siswa-siswa yang disiplin sesuai dengan profil Pancasila, di mana akan lahir siswa-siswa yang punya karakter mulia, bertakwa kepada Tuhan, dan mempunyai tanggung jawab besar untuk menjalankan kehidupan di masyarakat. Ini saya tutup sesuai dengan permintaan Bapak moderator kita. Saya tutup dengan doa. Biridhoi ta'ala bisafati Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.